Ya, pelatih Arab Saudi U23 mulai kirim bantuan kepada timnas Indonesia U23. Apakah nasib Uzbekistan bakal seperti Korea Selatan? Ya, timnas U23 disorot media Timur Tengah. Erick Thohir ungkap mimpi Garuda. Dan informasi bola selanjutnya, 26 brace untuk timnas Indonesia, Rafael Struijk dapat pujian dan bikin klub Belanda bangga. Yang terakhir, Elkan Bagat berpotensi perkuat timnas Indonesia U23. Sinteyong curhat kepada media Korea. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih Arab Saudi U23 Saad Al-Shenri mulai memberikan bantuannya kepada timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong pada babak perempat final telah berhasil menyingkirkan Korea Selatan U23. Kini tantangan timnas Indonesia U23 akan semakin berat dalam menghadapi Uzbekistan U23 pada 29 April pukul 9 malam. Dalam Piala Asia U23 2024, Uzbekistan U23 menunjukkan penampilan yang luar biasa. Uzbekistan melangkah ke perempat final sebagai juara grup D yang sudah meraih 3 kemenangan. Pada perempat final, Uzbekistan menaklukkan Arab Saudi yang merupakan juara bertahan Piala Asia U23. Ya, Uzbekistan sendiri sudah tampil sebanyak 6 kali dalam ajang Piala Asia U23 dan menjadi juara pada tahun 2018 silam. Melihat catatan positif tersebut menjadikan Uzbekistan sebagai lawan yang cukup berat bagi timnas Indonesia U23. Namun tentu bukan hal yang mustahil bagi timnas Indonesia untuk bisa menumbangkan Uzbekistan. Apalagi melihat keberhasilan timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan U23 yang kurang lebih memiliki kekuatan mirip-mirip dengan Uzbekistan. Ya, agar lebih meyakinkan, pelatih Arab Saudi memberikan bocoran kekuatan Uzbekistan yang tentu sangat membantu bagi timnas Indonesia U23. Seperti dilansir dari tv1news.com dari Al-Wi'am, pelatih Arab Saudi U23 mengungkapkan apa yang membuat timnya dibuat tak berdaya di hadapan Uzbekistan hingga kalah dengan skor 2-0. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain timnas Uzbekistan U23. Kata pelatih Arab Saudi tentang taktik Uzbekistan U23 yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Ya, pelatih Arab Saudi U23 tersebut merincikan bagaimana strategi yang digunakan oleh Uzbekistan. Ternyata strategi yang dipakai Uzbekistan U23 bisa membuat pemain bertahan lawan untuk mundur ke belakang. Dengan strategi ini, secara otomatis lawan Uzbekistan menjadi kekurangan daya serang sehingga tidak punya banyak kesempatan untuk mencetak gol. Hal ini terbukti dengan Arab Saudi yang tidak bisa mencetak satupun gol saat menghadapi Uzbekistan beberapa hari yang lalu. Mereka bermain dengan bola langsung dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok. Tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, ujarnya. Ya, bocoran dari pelatih Arab Saudi U23 ini tentu sangat bermanfaat bagi Sinteyong dalam menyusun strategi terbaik bagi timnas Indonesia U23. Jika berhasil mengalahkan Uzbekistan, timnas Indonesia U23 akan melaju ke final dan menghadapi pemenang laga Jepang U23 versus Irak U23. Apabila kalah, maka timnas Indonesia U23 akan melakukan satu pertandingan lagi untuk menentukan juara ketiga. Ya, kejutan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 disorot media Timur Tengah Al Jazeera. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengungkapkan mimpi Garuda. Ya, timnas U23 mencapai babak semifinal Piala Asia U23 setelah menyingkirkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Sebelum Korea Selatan, Garuda Muda lebih dulu mengalahkan tim-tim yang di atas kertas jauh lebih kuat lainnya seperti Australia dan Yordania. Indonesia yang sebelumnya kerap menjadi bulan-bulanan di ajang internasional kini menjelma menjadi tim yang begitu menakutkan. Keikutsertaan Garuda Muda sudah melebihi target awal yakni lolos fase grup. Ya, salah satu media terbesar di Timur Tengah Al Jazeera pun menyebut peran penting sosok Erick Thohir di balik transformasi sepak bola Indonesia. Al Jazeera menilai pengalaman Erick yang pernah memimpin Inter Milan menjadi berkah tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Erick mengatakan sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan olahraga lain, Erick menyebut sepak bola begitu melekat dan menjadi kultur tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
Ya, sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sepak bola Indonesia tentu punya potensi yang besar. Selama ini kan kita seperti raksasa tidur dan butuh bangkit kembali, kata Erick Thohir saat diwawancarai oleh Al Jazeera di Doha, Qatar. Ya, dengan tekad yang kuat dan komitmen bersama, Erick perlahan mulai membenahi tata kelola sepak bola agar lebih baik dan profesional. Erick menekankan tujuan utama perbaikan sepak bola adalah memiliki timnas yang kuat dan disegani di level dunia. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya selalu terlibat dengan upaya restrukturisasi dan menyelamatkan klub dari kebangkrutan, ujarnya. Erick menyampaikan kunci utama keberhasilan Indonesia adalah mental kuat dan pantang menyerah. Hal ini terlihat saat pertandingan perdana melawan Qatar dengan hanya tersisa 9 pemain, timnas tetap memberikan perlawanan sampai akhir. Garuda Muda juga tampil percaya diri di pertandingan melawan Australia dan Yordania. Ya, dua lawan yang secara teoritis di atas Indonesia itu bisa diatasi dengan skor 1-0 dan 4-1. Erick mengatakan keberhasilan ini juga berkat kerja keras para pemain, pelatih, dan ofisial serta dukungan masyarakat Indonesia. Erick mengatakan Indonesia masih harus berjuang untuk dapat mencetak sejarah lolos ke Olimpiade dengan mengalahkan Uzbekistan dalam babak semifinal. Ini mimpi yang menjadi kenyataan. Kita tidak bisa menghentikan mimpi. Dengan sepak bola, kalau bisa lolos, kita bisa mengirimkan kontingen Indonesia terbesar sepanjang sejarah, ujar Erick Thohir. Dan kita balik ke informasi bola selanjutnya. Ya, tampil apik dan membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Rafael Struijk langsung dapat pujian tinggi dari klub tenar Belanda. Ya, timnas Indonesia U23 baru saja torehkan rekor dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk kali pertama dalam sejarah. Jika berhasil menang di semifinal, maka timnas Indonesia bakal dapat tiket lolos langsung ke Olimpiade 2024. Ya, setelah tampil gemilang dengan 2 gol pentingnya di peringkat final, performa Rafael Struijk langsung mendapatkan pujian dari ADO Den Haag, klub kasta kedua Liga Belanda. Dari laman media sosial resmi klub, ADO Den Haag yang juga klub pemilik Rafael Struijk tersebut mengaku bangga dengan pencapaian pemainnya. Struijk mencetak 2 gol ya dalam laga seru yang berakhir 2-2. Pada akhirnya Merah Putih melaju ke semifinal lewat adu penalti, tulis ADO Den Haag. Ya, di kalimat terakhir ADO Den Haag berikan pujian kepada Rafael yang disertai dengan emoji hati dan tepuk tangan. Bangga padamu Rafael, tambah klub pemilik 2 gelar Eredivisie tersebut. Sementara itu, meski Rafael Struijk tampil impresif di laga perempat final Piala Asia U23, namun ternyata pemain berusia 21 tahun tersebut dipastikan absen saat menghadapi Uzbekistan nanti. Pasalnya, Rafael Struijk terkena akumulasi kartu usai mendapatkan kartu kuning beruntun saat menghadapi Yordania dan juga Korea Selatan. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Elkan Baggett berpotensi memperkuat timnas Indonesia U23. Ya, Elkan Baggett telah melakoni 2 laga terakhirnya bersama Bristol Rovers di kasta ketiga Liga Inggris atau League One selagi timnas Indonesia U23 memiliki 2 lagi di Piala Asia U23 2024. Bagi Elkan Baggett ini menjadi penampilan terakhirnya untuk Bristol Rovers, maka dengan begitu dia tak punya agenda apapun hingga masa pinjamannya dari Ipswich Town usai 30 Juni 2024 mendatang. Sementara itu timnas Indonesia U23 masih berlaga di Piala Asia U23 2024 dan akan melakoni laga semifinal menghadapi Uzbekistan pada Senin 29 April esok malam. Ya, skuad Garuda Muda setidaknya masih memiliki 2 laga di kompetisi ini karena mereka akan tampil di final jika menang atau melakoni laga perebutan tempat ketiga jika kalah dari Uzbekistan. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sinteyong kembali memperpanjang kontraknya setelah mencapai target yaitu membawa Garuda Muda untuk lolos ke 8 besar pada Piala Asia U23 2024. Sinteyong pun mencurahkan isi hatinya kepada media Korea mengenai sikap militan dari pendukung timnas Indonesia. Indonesia sekarang sudah punya jumlah penduduk secara resmi 270 juta orang. Dari seluruh populasi penggemar sepak bola di Indonesia adalah 80%. Kata Sinteyong. Ya, masih menurut Sinteyong, sejak kedatangannya ke Indonesia pada tahun 2019 silam, sepak bola di negeri ini telah jauh meningkat dan hasilnya bisa dilihat dari beberapa waktu terakhir.